there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang pengertian haji. Nama saya Dimas Saraulia. Saya Nurul Lestari. Saya Aulia Mayasari. Di sini ada yang mau berangkat haji. Kami doakan semoga berangkat haji. Ada yang tahu apa itu haji? Jadi haji itu pergi mengunjungi Ka'bah atau Mekah pada bulan Dzulhijjah. Jadi perbedaannya dengan umroh itu, kalau umroh kan bebas dia mau di bulan apa aja. Sedangkan kalau haji itu dia hanya di bulan Dzulhijjah. Untuk menaikkan ibadah haji itu juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu dia Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat bukan budak, yang kelima dia mampu secara keuangan, dan yang keenam dia mampu secara kesehatan. Nah, menunaikan ibadah haji ini juga ada keutamaannya. Ada yang tahu apa itu keutamaannya? Nah, keutamaannya yang pertama itu dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan ukhuwah keislamian. Dan yang keempat, bisa menjadi teladan bagi masyarakat dan keluarga. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nurul Lestari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum haji, serta wajib haji. Hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Imran ayat 97, yang berarti orang yang sanggup untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lalu rukun haji. Ada yang tahu arti rukun haji? Jadi, rukun haji adalah bagian inti dari ibadah haji. Jadi, jika salah satu rukunnya tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Adapun rukun hajinya yaitu yang pertama, niat ihram di miqat atau tempat yang telah tertentu disediakan. Saat ihram, kita harus memakai pakaian-pakaian khusus dan niat untuk melakukan haji. Yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Kita berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan ini termasuk puncak haji. Yang ketiga, yaitu tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Lalu sa'i, berlari-lari kecil sebanyak 7 kali. Dan tahallul, mencukur atau memotong rambut tanda selesai berhaji. Dan terakhir yaitu tertib, semua rukun dilakukan secara berurutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wajib haji. Wajib dan rukun haji itu beda. Jadi kalau wajib itu juga penting, tetapi jika salah satu wajibnya tidak dilaksanakan, maka karena alasan tertentu, maka hajinya tetap sah, tetapi kita harus membayar dam ataupun denda. Adapun wajib hajinya yaitu pertama niat ihram di miqat atau tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah setelah wukuf. Yang ketiga yaitu mabit di Mina, bermalam di Mina untuk melontar jumroh. Lalu melontar jumroh, melempar batu ke arah jumroh Aqabah di Mina. Selanjutnya tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Dan terakhir yaitu menjaga larangan ihram. Ada yang tahu apa saja larangan saat berhaji? Jadi larangannya yaitu yang pertama tidak boleh memotong atau mencukur rambut sebelum tahallul. Yang kedua tidak boleh memakai wangi-wangian ataupun parfum sebelum tahallul. Tiga yaitu tidak boleh memburu ataupun membunuh binatang di sekitar. Lalu tidak boleh mengadakan akad nikah atau menikahkan ataupun melamar seseorang, serta tidak boleh berkata kasar ataupun bertindak keras selama haji. Oke, langsung saja praktek tata caranya akan dijelaskan oleh Aulia. Sebelum memulai tata cara haji, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu apa aja yang ada di sini. Yang pertama, jamaah haji yaitu melakukan ihram memulainya dari miqat. Di sini ada padang Arafah, di sini ada Musdalifah, ada juga orang-orang yang berhaji, ada Hijr Ismail, ada Ka'bah,
ada Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah juga. Ada tempat untuk melempar jumrah, yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah. Di sini ada 2 bukit untuk sa'i, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemudian juga ada tempat untuk bermalam para jamaah haji, yaitu Mina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara haji. Tata cara haji adalah serangkaian ibadah yang dilakukan pada saat melaksanakan haji dengan rukun, syarat, dan wajib haji yang telah ditetapkan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang pertama, urutan haji. Tata cara haji yaitu niat dan ihram. Niat berhaji yaitu labbaik Allahumma hajjan, yang artinya ya Allah, aku memenuhi panggilan haji. Kemudian untuk pakaian ihram bagi laki-laki menggunakan pakaian tanpa jahitan, sedangkan untuk perempuan menggunakan pakaian yang menutup aurat tanpa hiasan. Larangan haji tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Sama Lasari, yaitu dilarang mencukur rambut, memakai wangi-wangian, dan juga berhubungan suami istri, dan hal-hal lain yang diharamkan pada saat pertama yaitu ihram. Ihram memulai ihram yaitu dari miqat. Miqat adalah pertama yaitu ihram. Ihram memulai ihram yaitu dari miqat. Miqat adalah tempat yang telah ditentukan. Kemudian jamaah haji menuju ke padang Arafah untuk wukuf. Pada saat wukuf, jamaah haji mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wukuf ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat waktu zuhur sampai dengan maghrib. Kemudian setelah wukuf, jamaah haji bergerak menuju Musdalifah. Jamaah haji menuju Musdalifah untuk bermalam atau mabit di Musdalifah. Di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil untuk melempar jumrah. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji melempar jumrah yang dimulai dari jumrah ula, wusta, dan kemudian aqabah. Masing-masing jumrah yaitu melemparkan batu kerikil sebanyak 7 kali, yang masing-masing batunya itu dibacakan kalimat Allahu Akbar. Di sini ada ini membantu ahli mempraktikkan untuk melempar jumrah. Silakan untuk Kak Suci, Arina, dan pegang ya Kak, pegang ya Kak. Pegang ya Kak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar. 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 Dari godaan setan. Setelah selesai jumrah, jamaah haji melakukan tahallul awal. Tahallul awal yaitu mencukur rambut, diperbolehkan semua hal-hal yang dilarang pada saat ihram kecuali berhubungan suami istri. Setelah tahallul, jamaah haji menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf Ka'bah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tempatnya yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dilakukan sebanyak 7 kali. 3 4
enam, tujuh. Setelah tawaf, jamaah haji melakukan sa'i, yaitu berlari-lari kecil atau bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, yang dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah sa'i, jamaah haji menuju ke Mina untuk mabit atau bermalam di Mina. Di sini, jamaah haji pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jamaah haji juga melempar jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah melempar jumroh, jamaah haji menuju tahallul akhir, yaitu semua larangan ihram tadi boleh dilakukan, termasuk juga hubungan suami istri. Setelah melempar jumroh dan juga mabit di Mina, jamaah haji menuju kembali ke Masjidil Haram, yaitu melakukan tawaf qada, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai penghormatan terakhir terhadap Ka'bah. Orang ini nggak ada mau. Oke. Dua, tiga, empat, lima, enam, dan 7. Setelah tawaf qada, seluruh rangkaian ibadah haji ini selesai. Jamaah haji diperbolehkan untuk meninggalkan Ka'bah untuk beristirahat atau meninggalkan Mekah untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Teman-teman, di sini kami ada kuis tentang seputar haji. Kuisnya yaitu siapa aku. Nanti kami bertanya, kalian jawab. Kami tunjuk orangnya. Pertanyaannya, Kak Suci, aku adalah rukun haji yang dilakukan dengan berdiri dan berdoa di sebuah padang yang mulia pada tanggal 9 Zulhijjah. Jika aku tidak dilakukan, haji tidak sah. Siapa aku?
pernah pilih kasih.